Tiga rumah di permukiman padat Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, ludes terbakar Rabu siang. Kebakaran menyebabkan kepanikan warga sekitar yang khawatir api akan menjalar ke bangunan lain. Sabar ya Pak. Api cepat membesar karena ketiga bangunan terbuat dari kayu. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi, namun ketiga rumah berikut isinya tidak terselamatkan. Petugas fokus mencegah kebakaran meluas. Menurut informasi, api pertama kali muncul dari rumah Nasrudin yang kemudian menjalar ke dua rumah tetangganya. Penyebab kebakaran diduga karena ada anak-anak yang bermain korek api di ruang lantai 2 rumah Nasrudin. Jadi rumah yang terdampak itu ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Oh. Yang udah pasti rumah yang hangus. Udah pasti rumah Abah Nasrudin. Oh. Oh. Ini karena angin juga, terus materialnya juga karena dari udah terbakar ya Pak ya? Dari kayu, itu bangunannya dari kayu, triplek, dan yang sangat mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Angin memang hembusan angin sangat luar biasa tadi, lumayan tinggi. Satu rumah 2 lantai, kemudian satu rumah 2 rumah ini. Nah, Pak, ini kan jadi kebakaran yang kedua ya Pak ya untuk di hari ini Pak. Mungkin ini dari kita sendiri seperti apa sih Pak himbauannya kepada masyarakat? Ya tentunya kita juga nantinya mengimbau warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati, tidak terdampak apabila ada yang memainkan api atau membakar sampah tidak boleh ditinggal. Apalagi di daerah pemukiman padat yang memang sangat rawan terjadinya kebakaran. Pak, ini Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan luka. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dari atas. Dua hari hilang wanita 41 tahun korban perampokan yang disertai penculikan bernama Warsih, warga Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jenazah ditemukan di sebuah rawa di Desa Penawarrejo, Kecamatan Banjar Margo Tulang Bawang, atau berjarak sekitar 15 km dari rumah korban. Jenazah pertama kali ditemukan oleh Edi Sutrisno, seorang pemancing pada Rabu pagi. Ia yang ketakutan akhirnya bercerita pada temannya pada sore harinya. Mereka kemudian melaporkannya ke polisi. Namanya cari ikan ya nggak nyadar sih. Jelas cuma cari ikan gitu aja udah. Niatnya cari ikan. Terus ada tahu kayak gitu ya kita tinggal pulang. Kita nggak mikir apa-apa itu kan. Nggak mikir, kita pulang. Baru ini tadi cerita sama teman-teman ngajak ke sini nengok. Itu aja udah. Oh, tapi pertama bau dari awalnya ya? Ya kalau bau udah mulai bau tapi belum terlalu bau, belum kayak gini. Jenis kelaminnya perempuan karena dia pakai BH ya. Jadi jenis kelaminnya perempuan udah kelihatan. Terus kemudian kondisinya mata sini tertutup apa kain lah kayaknya atau apa tadi hitam ya hitam warnanya. Mukanya masih bisa dikenali tidak? Sudah tidak bisa dikenali sebenarnya kalau mukanya. Tapi dari ciri-ciri sama yang kejadian kemarin sama, hampir sama ya. Hasil visum di lokasi, Warsih diduga sudah tewas lebih dari 24 jam. Polisi menduga korban tewas dibunuh di hari yang sama saat ia diculik. Baik itu penyebab kematian daripada mayat tersebut ataupun identitas daripada mayat tersebut masih kami identifikasi terkait dengan kaitannya dengan kejadian penculikan dan pencurian dengan kekerasan. Saat ini masih kita dalami dengan tentunya memenuhi alat bukti yang dapat kami lakukan penyidikan lebih lanjut nantinya. Di tubuh korban ditemukan benda apa aja? Ciri-ciri tadi? Ciri-ciri pada mayat sinkron dengan apa yang menjadi keterangan daripada saksi. Perampokan yang disertai penculikan terhadap Warsih itu terjadi pada Senin dini hari lalu. Pelaku menggasak mobil korban dan menculik Warsih saat suaminya sedang di masjid menjalankan sholat subuh. Dalam perampokan itu, pelaku hanya merampas mobil dan istri pemilik mobil. Pada siang harinya, pelaku membuang mobil korban di belakang pasar unit 2 Tulang Bawang.
Namun saat itu pelaku dan Warsih tidak ada. Selasa siang, warga dan keluarga korban mencari Warsih dengan menyisir perkebunan dan sungai, namun Warsih tidak ditemukan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Satu dari dua komplotan begal motor ditembak polisi sektor Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu malam. Tersangka yang ditembak bernama Asmil, 29 tahun, warga Kelurahan Sukarame. Seorang teman tersangka yang turut ditangkap bernama Aldi Saputra, warga Kelurahan Jagabaya 3, Bandar Lampung. Kedua tersangka merupakan residivis kasus narkoba pada 2003. Mereka membegal motor setelah keluar penjara. Tersangka yang menggunakan senjata tajam menyasar pengendara motor wanita pada malam hari. Mirisnya, uang hasil membegal motor itu dipakai tersangka untuk modal berjudi slot. Pelaku ini hunting. Targetnya perempuan yang mengendarai motor malam hari sendiri, diikuti pada saat melintasi jalan yang sepi, yaitu TKP di Jalan Cempaka, Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pelaku dipepet dengan tersangka 2 orang, korban jatuh, lalu dilakukan pemaksaan dan motor diambil. Komplotan ini diduga membegal motor lebih dari 2 TKP. Polisi menyita 1 unit motor hasil kejahatan para tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemuda berinisial AFP tak berkutik saat ditangkap polisi di depan indekosnya di Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Ia ditangkap karena mencabuli seorang remaja putri berusia 16 tahun. Udah berapa kali ditubuhin anak itu? AFP merupakan warga Talang Padang, Tanggamus. Dalam pemeriksaan polisi, ia mengakui seluruh perbuatan bejatnya. AFP dan korban awalnya berkenalan melalui jejaring sosial. Setelah bertemu, tersangka kemudian berencana mencabuli korban. Ia mengiming-imingi akan memberi uang dan menikahi korban. Dia mengiming-imingi akan menikahi anak-anak tersebut, akan memberikan semat uang dan memberikan kepastian lah kehidupan dari si anak tersebut. Bang, dari pemeriksaan sendiri itu sudah berapa orang yang jadi korban? Udah beberapa orang yang jadi korban. Ini kita lagi kembangkan. Udah berkali-kali juga dia melakukan dengan modus yang sama. Ini kita masih kembangkan untuk korban-korban lainnya. Pencabulan terungkap setelah korban kehilangan jejak tersangka yang kabur dari janjinya itu. Korban kemudian mengadukannya ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ada di Facebook, terus jadiannya di